Oke, halo, selamat malam. Gimana kalian kabarnya? Sehat? Ya, malam Pak. Ya, Sehat, saya alhamdulillah. Gilang. Malam Pak. Ya, Sehat ini Pak. Alex. Oke ya, Malam Pak. ya malam Jackie. Welcome Jackie ya, new member kita. Eh, sudah join semua kah? Sudah join semua? Sorry ya, mohon maaf kalau seandainya ada putus-putus nyambung. Kayaknya Indosat di Tiban agak-agak ini ya, agak problem jaringannya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke chapter pertama, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum materinya kita mulai? Oke ya, Pak, ya. materi ini sebenarnya fix mulainya itu jam berapa Pak? Mulainya jam 6 ya. Bener-bener tok jam 6. Tapi kalau seandainya telat-telat dikit sih nggak masalah, no problem gitu. Tapi Iya Pak, soalnya kan yang muslim kadang harus sholat dulu maghrib gitu loh. iya, nggak apa-apa. Nanti istilahnya Apa-apa. break aja dulu sebentar. Iya, Saya nggak juga apa-apa. sholat dulu ya, oke. Iya. Karena Jadi peraturan dari kampus kan dosen wajib start jam 6. Ya, nanti kalau seandainya mahasiswanya telat-telat dikit, buat saya sih nggak ada masalah ya, no problem. Mungkin karenanya lagi di jalan atau lainnya gitu. oke Pak. Oke, Gilang? Iya Pak, thank you. Ya, yang lainnya silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai ya, sebelum join semua. Ini skripsi semua kan? Ada yang ketinggal? Yang lain? Lancar ya? Lancar Pak. Lancar ya. Oke ya, kalau bisa kan ini semester akhir, semester 7. Jadi harus selesai ya skripsinya gitu. Terus untuk mata kuliah MPSI ini karena kemarin kan banyak yang ngambil semester pendek. Jadi kelasnya dosennya ini ya, istilahnya 2. Nanti ada saya sama Pak Heru. Jadi untuk jatah minggu sekarang saya ngajar, minggu depan mungkin Pak Heru. Kita dosennya tim teaching. Kemarin satu dosen, rupanya habis itu di Pak Heru anaknya kan sedikit ya, ada 10 atau berapa, jadi digabung sama kelas ini. Oke? Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan? Karena untuk semester 7 ini hanya satu mata kuliah kan? MPSI? Enggak Iya, Pak, amin. ada satu lagi. Apa itu Gilang? Satu lagi etika profesi. Oh, etika profesi ya? Iya. Tapi itu kemarin katanya ada di SP juga sih Pak. Iya, MPSI sama etika kan banyak yang ngambil di SP. Harusnya nggak boleh. Jadi istilahnya, mahasiswa ini kan kalau seandainya nggak dikejar-kejar skripsi ya, sama KP-nya kan nggak selesai. Nanti detik-detik terakhir kita dosennya yang dikejar-kejar gitu. Oke? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk chapter pertama kita santai dulu ya istilahnya. Kita sharing, refresh, absensi, terus pembagian tugas dan lain-lainnya. Pak, mungkin boleh dijelasin dikit dulu Pak tentang ini Apa itu? mata kuliah. Oke ya. Secara garis besar mata kuliah ini apa? Oke, saya jelasin. Jadi di mata kuliah MPSI ya, manajemen proyek sistem informasi, secara garis besar itu mahasiswa ya itu dituntut bagaimana sih simulasi menjadi manajer. Oke. Terus jadi manajer kan Anda nanti mengatur proyek. Oke. Proyek itu beda dengan kerjaan rutinitas. Jadi kalau seandainya proyek kan harus ada startnya sama batas akhirnya. Terus bagaimana kita mengatur, membuat time schedule ya di proyek. Oke. Jadi kapan harus kita OT-kan, kapan harus selesai, metode apa yang akan kita gunakan. Terus bagaimana kita menggunakan Microsoft ini ya, project. Oke. Mungkin ada beberapa proyek Anda pakai manual. Oke, jadi dari saya sih pinginnya nanti itu Anda nginstal aplikasi Microsoft Project ya. Oke. Terus bagaimana kita
proyek ini sukses, istilahnya handlingnya proyek. Oke. Nanti saya jelasin silabusnya ya Gilang ya, itu secara umum dulu. Nanti per chapter, istilahnya per bab apa aja yang akan dibahas, terus apa yang akan dikerjakan, itu nanti saya jelasin. Ini sudah join semua belum? Baru 10. 10 di tempat saya ini ada 13. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita mulai. Sebentar, saya share dulu ya. Oke. Saya share. Oke ya, ini materinya. Oke, daripada ini, sebelum mulai, saya izin break dulu ya, 10 menit untuk sholat. Habis itu baru kita lanjutkan lagi materinya. Sebentar.
Oke, kita mulai lagi ya. Sorry, tadi saya izin dulu untuk sholat. Oke, selanjutnya dengar suara saya? Gilang, Bener, Pak. Jeki Amir, oke ya. Selanjutnya kita bahas tentang RPS. Di RPS ini apa saja sih mata kuliah ini per bab yang dibahas? Oke, ini ya. Oke, ini mata kuliah manajemen proses informasi. Biasanya saya ngajarnya kecerdasan buatan, program atau lainnya. Di semester ini kebetulan di Ceng ya, jadi saya dikasih mata kuliah manajemen proyek informasi. Oke. Di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi ini, target saya ya sebagai dosen pengampu itu, Anda bisa membuat proyek. Oke. Nanti Anda buat kelompok. Satu kelompok saya minta 3 orang, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti nggak kerja. Terus rata-rata kan Anda sudah ambil skripsi ya, ataupun KP. Jadi di kan 3 orang ya, nanti 1 orang itu nanti Anda ambil 1 untuk buat proyeknya. Di proyek itu nanti Anda buat contohnya schedule, terus jadwal mulai, jadwal akhir, terus dan lain-lainnya itu nanti Anda buat untuk proyek. Jadi jangan khawatir ya, nanti per bab di mata kuliah manajemen proyek informasi ini saya akan jelasin sama Pak Heru. Mungkin hari ini itu giliran saya yang ngajar, minggu depan itu Pak Heru yang ngajar. Tapi kita silabusnya sama ya RPS-nya. Jadi Pak Heru, terus Pak Zul, saya itu sama untuk silabusnya. Oke, di chapter pertama ini istilahnya kita membahas tentang RPS, kontrak kuliah. Terus kita bahas sedikit materi tentang pengenalan manajemen proyek sistem informasi. Ya, masih secara umum. Oke. Jadi di chapter ini kita belum ada tugas, terus belum ke fokus materinya ya. Jadi istilahnya masih secara umum. Apa sih yang akan dibahas? Oh, rupanya nanti garis besarnya mata kuliahnya seperti ini. Seperti yang tadi yang Gilang tanya ya. Secara umum mata kuliah MPS itu membahas tentang apa sih? Oke. Jadi gambarannya ini adalah Anda simulasi jadi manajernya atau Anda jadi tim, Anda mengelola proyek, Anda membuat laporan, Anda mendokumentasikan kegiatan, terus Anda membuat laporan itu direkap, nanti Anda presentasikan. Proyek Anda itu selesai atau gagal, atau untung, atau apa sih ada kendalanya di dalam Anda untuk pengerjaan proyeknya. Oke ya, jadi itu secara umum. Jadi di chapter 1 ini kita membahas masih umum, istilahnya kita discuss ya. Oh, rupanya mata kuliah ini seperti ini. Oh, menjadi manajer itu harusnya seperti ini. Karena Anda kan sarjana ya. Jadi sarjana itu terakhirnya itu Anda targetnya itu adalah suatu saat itu menjadi manajer. Manajer nggak harus jadi dikerja di perusahaan, Anda juga bisa mengelola project Anda sendiri. Jadi Anda bisa menjadi manajer ataupun bisa menjadi CEO sendiri. Ya. Walaupun Anda punya pekerjaan, Anda bisa kok membuat project, Anda membuat bisnis sendiri, terus Anda mengelola. Oke, jadi Anda jadi bosnya sendiri. Oke. Terus nanti di chapter 2 itu mahasiswa mampu menjelaskan organisasi, strategi, dan project selection. Oke. Jadi di sini nanti di chapter 2 itu dijelaskan. Oke ya. Bagaimana strateginya di dalam organisasi. Terus di project itu bagaimana sih di dalam proyek. Bagaimana Anda membuat dokumen-dokumen tentang kebutuhan proyek. Anda membuat istilahnya mirip seperti Anda membuat skripsi ya. Anda membuat formnya, terus Anda membuat lampirannya,
Anda membuat apa aja sih kebutuhan di dalam untuk pembuatan proyek. Itu nanti di sini ada istilahnya dokumen. Di chapter 2 istilahnya nanti Anda membuat dokumen manual sebelum Anda masukkan ke dalam sebuah sistem atau kita menggunakan software itu Microsoft Project untuk proyeknya. Di MPSI itu tidak harus Anda pakai Microsoft Project. Kalau seandainya Pak, saya mau pakai aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, itu nggak ada masalah ya. Tapi sejarah garis besar yang umum dipakai itu kan biasanya Microsoft Project. Ya, karena produk Microsoft itu salah satunya kan gampang dipakai. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan juga boleh ya. Oke, karena di chapter pertama ini istilahnya kita sharing ya. Karena kan kemarin Anda habis libur, terus kita mulai dengan kuliah di pertemuan pertama. Ada yang mau tanyakan? Nggak merhatiin. Silakan. Udah kita ada panasin tadi. Kita ada panasin Gilen? tadi. Ini mana dia? Boleh di mute ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Wait sebentar. Tadi ini ya. Oke. Terus selanjutnya di chapter 3 di dalam proyek itu pasti nanti ada struktur organisasi. Istilahnya bagian mengatur pekerjaannya. Anda sebagai seorang manajer ya, pasti Anda akan merekrut ya calon-calonnya. Istilahnya Anda merekrut engineering, Anda merekrut programmer, Anda merekrut teknisi, Anda merekrut desain grafis. Terus bagaimana sih Anda membuat struktur organisasi untuk proyek Anda? Oke. Tujuannya kenapa? Anda 8 jam pakai masker di kantor agak ini ya, di hidung menyumbat. Oke. Jadi kalau Anda merekrut karyawan itu bagaimana sih kriterianya? Ya. Karena jangan sampai Anda merekrut A, oke, terus kerjanya bagus nanti diambil departemen lain atau diambil proyek lain. Oke. Terus Anda rupanya salah merekrut orang kan ya. Nggak selesai-selesai proyeknya. Harusnya Anda untung jadi buntung ataupun jadi rugi. Oke, jadi di sini di pertemuan ketiga itu kita membuat atau kita merumuskan struktur organisasi di dalam proyek Anda. Karena proyek itu seperti bukan kerjaan rutinitas. Oke, proyek itu ada batas mulai, ada batas akhirnya, dan ada laporan pertanggungjawabannya. Oke, selama proyek ini apa aja yang didapat? Oke, bagaimana proyek ini? Sukses atau tidak? Ada problem atau tidak? Untung atau rugi? Itu semuanya itu harus dipertanggungjawabkan seorang manajer ya. Oke, ini contoh sederhana. Nanti kita bahas per pertemuan, per bab kita bahas satu-satu. Oke. Dulu sama waktu saya kuliah S2 ya tahun 2010 juga belajar juga seperti ini ya. Bagaimana kita mengatur proyek apa, tapi dia lebih detail lagi. Karena untuk S1 istilahnya skopnya itu masih umum. Oke. Jadi di chapter 3 ini kita membahas tentang struktural di dalam organisasi sebuah proyek. Oke. Terus untuk prakteknya nanti Anda belajar bagaimana sih untuk penggunaan bahasa software Microsoft Project ya. Di Microsoft Project itu tinggal klik karena salah satu ciri khas Microsoft itu adalah penggunaan GUI yang menarik. Terus Anda bilang, Pak, saya nggak mau pakai Microsoft Project. Saya punya ide, Pak. Saya mau pakai software A, software B, software C. Nggak ada masalah buat saya. Nanti kan kita bisa discuss. Oke. Jadi di sini, di chapter 3 itu, kita membahas tentang struktur organisasi. Selanjutnya, di chapter 4, itu di proyek itu pasti kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup proyek. Ya, ruang lingkup proyek itu bagaimana? Terus apa sih
isi-isinya, bagaimana kendalanya proyek, bagaimana negosiasi supaya proyek ini lancar, bagaimana sih supaya pekerjaan kita berhasil proyeknya. Oke, jangan sampai nanti proyek baru di tengah jalan, Anda tidak bisa memaintain anak buahnya, bubar, rugi, ataupun bisa jadi tekor. Jadi kita harus tahu ya ruang lingkupnya proyek itu. Bagaimana Anda sebagai seorang leader, supaya proyek itu berhasil, makin cepat, makin bagus. Terus biayanya bagaimana sih Anda untuk cost-nya ini mengatur ya. Karena di manajemen proyek, tugas manajer itu bukan hanya cuma mengatur tentang bagaimana kita untuk negosiasi, bagaimana istilahnya kita untuk handling, ya, bagaimana kita untuk kontrol, terus bagaimana kita untuk pembukuan. Ya, memang manajer itu seperti administrasi juga ya, ngecek. Jangan sampai nanti beli bahan ini rupanya kita rugi tekor. Itu ruang lingkupnya proyek. Contohnya proyek A, B, C itu bagaimana kita untuk handlingnya. Terus di chapter 4 juga kita untuk prakteknya. Bagaimana kita untuk penggunaan Microsoft Project membuat BBS di Microsoft Project. Istilahnya membuat utama sekali untuk membangun proyeknya ya. Kan Anda sudah membuat proyek, oh saya mau buat ini. Anda sudah di list apa aja keperluan, terus bagaimana schedule-nya, lain-lainnya, terus proyek itu tentang apa aja kebutuhan, istilahnya datanya itu baru Anda kan dalam bentuk manual. Anda masukkan ke dalam Microsoft Project. Istilahnya bagaimana kita masukkan ya ke dalam. Sayang, papa ngajar dulu. Iya. Adik. Papa ngajar dulu. Cepet nanti saya. Adik, mama. Oke. Sorry ya. Kalau resiko ngajar di rumah punya baby itu, ya ini. Oke. Chapter 4 ya. Jadi di chapter 4 itu kan istilahnya apa aja keperluan di proyek. Bahan-bahannya apa. Itu semuanya nanti setelah Anda list kebutuhan itu nanti Anda masukkan ya ke dalam Microsoft Project. Oke, ini nanti di pembahasan di chapter 4. Oke. Chapter 5 itu membahas tentang estimasi waktu dan biaya proyek. Ini sangat penting sekali. Proyek Anda harusnya 1 bulan, rupanya kenyataannya jadi 2 bulan, 3 bulan. Oke? Itu nggak boleh. Anda bisa tekor dan perusahaan bisa rugi, bahkan bisa gulung tikar. Bagaimana kita untuk mengestimasi waktu? Bagaimana kita untuk handling waktu? Kalau kerjaannya orang kantor ya, buat project, buat aplikasi, nggak selesai nanti besok. Nanti harusnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau seandainya kita membuat proyek itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus jadi manager kita di... Halo? Ya, halo. Ya. Wait ya. Nanti Milen kita discuss ya. Oke. Enggak, Pak, barusan tiba-tiba kayak unmute sendiri gitu, Pak. Oke. Sorry ya, Pak. Oke. Nanti kita discuss Milen. Oke ya. Sebentar ya, saya jelasin dulu. Nanti karena di sini ini kita lebih banyak discuss ya. Di materi manajemen proyek ini kita lebih banyak discuss, sharing. Mungkin ada Anda yang lebih pengalaman ya. Wah Pak, saya pernah megang proyek seperti ini, buat proyek seperti ini. Nanti Anda bisa share ke saya dan ke teman-teman lain, oke? Karena mungkin Anda lebih familiar megang proyek ya, kayak proyek ini, proyek itu. Oke. Nanti bisa kita sharing. Tujuannya kenapa? Karena biar kita sama-sama bisa. Ya, biar kita nggak sama-sama rugi. Proyek saya juga pernah megang proyek ya, di Padang juga. Untung pernah juga, tekor juga pernah. Ya, bahkan pernah diputus kontrak gitu. Itu ya dari belajar pengalaman ya untuk megang proyek. Karena
megang proyek itu kan susah-susah gampang. Ya, itu salah satunya. Tapi kalau Anda sudah pengalaman atau Anda pernah ikut orang ya, oh rupanya cara kerja manajernya seperti ini. Kenapa manajer kok selalu nekan ini? Rupanya karena tuntutan. Ya, apalagi pekerjaan kita di proyek. Beda lagi dengan pegawai staff. Nanti kita bahas itu. Oke. Terus di chapter 5 ya, sorry, kita lanjut lagi. Di chapter 5 kan kita membahas tentang waktu ya. Waktu itu sangat penting sekali. Estimasi waktu itu yang handle manager, bukan karyawan ataupun bukan engineering, bukan programmer, bukan software engineering. Manager salah estimasi waktu bisa rugi. Ya. Jadi harus tahu, oh kalau saya membuat aplikasi A ini, jadi waktunya ini harus 3 bulan selesai. Lebih dari 4 bulan, lebih 3 bulan ya, 4 bulan otomatis saya rugi. Oke. Yang rugi siapa? Anda. Yang pertama sekali proyek Anda rugi, otomatis yang kena marah, kena warning, kena maki-maki itu bukan pegawai Anda, bukan software engineering, bukan teknisi, tapi manajernya. Ya, karena itu tuntutan manajer. Terus biaya proyek. Oke? Biaya proyek itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita kalkulate biayanya salah ya. Itu salah satu yang bisa bahaya. Kalau untung nggak masalah. Pas salah rupanya untung. Tapi kalau seandainya rugi, itu biasa nanti kita bisa tekor. Bahkan manajernya itu bisa nombokin. Ya, apalagi manajernya handle yang punya proyek. Oke, itu bisa. Teman saya ada juga ya, salah kalkulus, estimasi, dia bisa jual mobil ya untuk nutupin. Oke, bahkan jual rumah. Ya, kalau seandainya proyeknya macet gagal kan otomatis manajer atau yang punya proyeknya itu kan bisa gulung tikar. Oke, ini salah satunya ya. Jadi bagaimana kita untuk estimasi waktu dan untuk biaya. Jadi kita harus hati-hati soal ini. Karena utamanya di dalam MPSI itu adalah estimasi waktu dan biaya proyek. Ini kita harus berpikir masak-masak. Misalnya kalau kita mau menghitung, kita harus tahu, oh nanti seperti ini. Oke, risikonya seperti ini. Jadi kita harus tahu, oke, untuk biaya proyeknya. Terus nanti di sistemnya, jadi kita usahakan Anda belajar teori sama prakteknya bagaimana penggunaan Microsoft Project. Oke. Terus bagaimana Anda memasukkan kalender ya, terus jadwal proyek. Ini perlu Anda masukkan. Tujuannya kenapa? Kita untuk menghitung-hitung. Kalau kita menggunakan Excel ya, beda dengan menggunakan sistem. Kalau kita menggunakan Microsoft Project kan sudah tahu, kita buka, oh hari ini sekian. Kita targetnya sekian, harus selesai. Limitnya sekian. Nanti otomatis sistem akan calculate. Tapi kalau kita menggunakan Excel atau lagi dokumen pakai manual ya, Word, itu kan kurang sekali. Ya, jadi Anda usahakan itu Anda install Microsoft Project ya, untuk belajar bagaimana kita untuk mengelola sebuah proyek. Oke. Ini salah satu yang utama, estimasi waktu. Terus di pertemuan ke-6, ini kita membahas tentang construction project network. Oke. Dasar construction project network itu istilahnya kita untuk membuat jaringannya. Ya. Kita seorang manajer itu kita harus punya network ya, pertemanan, terus link ya. Tujuannya kenapa? Kalau seandainya ada masalah itu bisa untuk bantu kita. Oke. Ataupun di dalam project ataupun dalam karir ya. Karena tugas manajer itu apalagi proyek ya, itu sangat besar sekali ya risiko. Salah satunya nanti kita ditugasin di kantor, kamu mengelola project A ini. Ya, pasti ada beberapa orang yang iri, ini ya. Jadi kita harus punya network. Misalnya punya jaringannya. Oke, bagaimana kita untuk
share teman ataupun kita sharing pengalaman ataupun bantuan itu perlu. Karena kita manusia ya, itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti kita butuh orang lain ya untuk ya sharing atau discuss dan lain-lainnya. Karena network itu sangat penting. Jadi kita menjaga silaturahmi, hubungan dan lain-lainnya. Oke, nanti di chapter 6. Terus di Microsoft Project-nya, prakteknya itu bagaimana kita untuk memberi penugasan. Contohnya penugasan gimana? Ini Amin, oke. Bagian untuk membuat tampilan desktop-nya, oke. Terus Jesse membuat back-end-nya. Terus contohnya Jackie, Anda membuat Android-nya. Oke. Jadi ini bagaimana kita untuk membuat penugasan istilahnya tim kita. Ya. Terus tim kita sampai mana project-nya? Oh, 1 bulan ini stuck. Nanti kan kita akan ada reportnya kita masukkan ya. Amin rupanya stuck membuat contohnya GUI-nya. Tujuannya kenapa? Jadi nanti istilahnya tim yang lain tuh kalau seandainya tidak sibuk itu kita bisa untuk membantu. Oke. Jadi kita tahu historisnya. Oh, dari selama 3 bulan ini Jesse dari ABC targetnya rupanya sudah melebihi sesuai dengan skenario rencana pengerjaan proyek. Oh, rupanya Jackie stucknya contohnya di A atau di B, di C. Ini contoh bagaimana sih kita untuk penerapan proyeknya. Ya, ini contohnya. Terus di nanti pertemuan ke-7, oke, di proyek pasti ada risiko ya. Risiko itu pasti. Karena proyek itu beda dengan pekerjaan rutinitas. Nanti kita jelasin ya antara rutinitas dan bagaimana untuk pekerjaan proyeknya. Risikonya sangat besar sekali dibanding kerjaan yang stuck ya seperti di office ataupun di kantor. Oke. Risiko pertama adalah salah satunya gagal proyek. Ini yang paling sangat tidak diinginkan. Ya. Contohnya apa? Hambalang mangkrak. Itu salah satu yang parah ya. Ini hanya contohnya saja. Oke. Itu kan udah berapa ruginya gitu. Ada lagi juga bagaimana resiko kita untuk waktu. Oke. Di proyek pasti ya. Karena proyek kan makin cepat makin bagus. Oke. Ini proyeknya 1 bulan, rupanya selesainya 1,5 bulan. Itu adalah salah satu resiko bagaimana kita untuk supaya bisa merinci jangan sampai terjadi risiko seperti itu. Itu sangat problem ya. Terus satu lagi yang paling utama adalah biaya ya. Yang hubungannya dengan uang itu adalah risiko besar juga ya. Harusnya habis 50 juta, rupanya kita habis 75 juta. Itu kan sangat risiko. Kenapa seperti ini? Karena kita perinciannya kurang matang. Itu salah satunya. Jadi apalagi manajer proyek itu beda dengan manajer secara umum. Kalau manajer secara umum itu selamatnya lebih banyak, manajer proyek itu resikonya lebih banyak. Ya, karena dia proyeknya itu ada batas waktunya, ada time schedule-nya, harus selesai. Oke, ini contoh salah satu ya untuk bagaimana untuk penggunaan proyek. Oke, jadi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di pertemuan ke-8 itu Anda membuat kelompok ya, terus Anda presentasikan. Ini istilahnya desainnya ya. Desainnya, Pak, saya mau membuat proyek sistem informasi arsip pada PT ABC. Pak, saya membuat aplikasi Android untuk memonitoring perjalanan kargo pada ABC. Jadi itu ada gambaran secara umum. Istilahnya Anda masih hitung-hitungan manual. Istilahnya secara umum proyeknya, oh seperti ini loh Pak gambarannya. Proyeknya saya maunya yang real, tidak asal-asal isi. Jadi Anda bisa ambil
per kelompok 3 orang, kan Anda rata-rata buat skripsi ya, skripsi atau KP. Ambil dari salah satu proyek Anda. Contohnya Anda, Pak, semester ini saya tidak ada ngambil KP, tidak ada ngambil skripsi, nggak masalah, gabung sama temennya. Oke ya. Jadi satu kelompok itu 3 orang. Kalau 5 orang, 4 orang otomatis banyak ininya, banyak mubazirnya ya dibanding bekerja. Kalau 3 orang kan bisa lebih sedikit ya. Nanti bisa bagi-bagi tugas. Terus 3 orang nanti Anda bisa juga masukkan. Contohnya si A bagian engineering, si B bagian development, si C bagian marketing, nggak masalah ya, atau bagian analisa atau bagian testing. Oke, tujuannya kenapa? Supaya pembagian tugas. Oke. Jadi kan ini kalau ini selesai kan bisa jadi nanti simulasi skripsi Anda kan selesai juga ya. Kalau skripsi Anda nggak selesai, otomatis mata kuliah MPSI kan nggak selesai ya, karena kan sama ya, linear. Oke, ini salah satunya. Dari pertemuan 1 sampai chapter 8 ada yang mau ditanyakan atau mau discuss? Silahkan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, terus ada yang mau discuss? Silahkan ya. Ayo, silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Milen, Amir, Jimmy, Jeki, Denisa, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jesse, ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Soal tugasnya, soal lainnya boleh ya. Karena di chapter pertama ini kita lebih banyak sharing cerita-cerita ya. Gilang, ada yang mau tanyakan? Silakan. Sudah dapat gambaran, Gilang? Insya Allah udah sih, Pak. Udah ya, gampang kok Gilang. Ya, selesai skripsi, selesai juga mata kuliah MPSI. Oke, bagus. Yang lain sudah jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pembahasan untuk kontrak kuliahnya. Oke. Oke, ini tadi kan sampai UTS. Kita membahas dari chapter 9 sampai presentasi terakhir. Oke. Jadi per mata kuliah ini kan saling terkait ya antara satu dengan yang lainnya. Ini contohnya. Terus nanti untuk dosennya, jadi untuk minggu ini saya ngajar, minggu depan itu Pak Heru ya, sudah kenal ya, itu Pak Heru yang ngajar karena kami tim teaching. Kebetulan kelasnya Pak Heru itu kan sedikit mahasiswa, otomatis digabung sama kelas saya dan jadiin satu dan kita jadi tim teaching ya. Karena mungkin strategi prodi itu harusnya kalau mata kuliah semester ganjil keluar kan nggak boleh dikeluarin ya, seperti MPSI sama apa satu lagi, Gilang? Etika profesi, Pak. Iya, etika profesi kan harusnya nggak boleh. Kalau seperti ini kan jumlah mahasiswanya kan berkurang karena kan kebanyakan rata-rata sudah ngambil di SP. Oke ya. Oke. Kita lanjut lagi di chapter 9. Oke. Jadi di chapter 9 ini kita untuk memadukan tentang penjadwalan, terus resource dan biaya. Oke. Kalau tadi kan baru kita metain untuk biayanya sekian. Oke. Di habis UTS baru kita menggabungkan. Oh, rupanya setelah dijadikan satu tentang jadwal resource-nya, biayanya rupanya tidak sesuai. Baru kita otak-atik lagi. Ya. Tujuannya kenapa? Salah satunya itu kan utama itu adalah waktu sama kos. Ya. Waktunya harusnya 1 bulan jadi 20 hari selesai, itu lebih bagus. Tapi 1 bulan selesainya 40 hari itu tidak bagus. Oke. Karena makanya dari tadi
kan dipotong-potong baru kita gabung, oh rupanya tidak cocok. Pembagian jadwalnya, pembagian biayanya tidak sesuai. Makanya kita otak-atik lagi, ya. Karena kalau kita mau membangun proyek itu kan hari ini saya membuat ini harus buat ini, nggak bisa. Setidaknya ada 20 hari ya atau 15 hari atau 1 minggu itu untuk mengatur semua kebutuhannya. Istilahnya untuk reportnya, pembukuannya, laporannya semua kan kita harus siapkan semua dokumen-dokumennya ya untuk membuat sebuah proyek baru. Oke. Ini jadi seluruh jadwal kan nanti kita jadiin satu. Kalau di Microsoft Project itu bagaimana kita membuat rencana anggaran proyek. Ini salah satu yang penting, ya. Anda salah kalkulasi rencana anggaran proyek Anda nanti bisa stuck ataupun Anda bisa rugi. Yang rugi otomatis yang dimarahin bahkan kena warning itu adalah manajernya. Dia adalah tersangka utama. Ya. Kesuksesan pertama yang dipuji otomatis manajernya. Kesalahan yang di istilahnya ya bahasa kasarnya dicaci ya, itu kan manajernya juga. Oke, itu salah satunya. Oke. Jadi tanggung jawab manajer memang besar, tapi gajinya juga besar ya dibanding yang lainnya. Ini contoh salah satunya ya. Oke, jadi bagaimana kita untuk membuat anggaran proyek? Kalau di DPR kan kita ada istilah markup anggaran, di sinilah. Ya, peran-peran koruptor itu di sini. Rencana anggaran proyek. Oke. Jadi ini tidak boleh main-main. Kalau di pemerintahan ini hubungannya sama KPK. Ya, oke. Karena kita untuk membuat anggaran itu tidak boleh asal-asal. Tahu-tahu nanti di pertengahan jalan, Pak, anggarannya rupanya kurang uang, kurang sekian. Itu tidak bisa kita. Nanti proyeknya bermasalah. Jadi di penjadwalan resource dan biaya ini kita harus benar-benar kita hitungkan. Oke. Karena untuk proyek itu kan harusnya habisnya 60 juta, kita nggak boleh langsung dibuat 60 juta. Ada beberapa biaya yang istilahnya ya biaya tak terduga ya, itu pasti kita harus tambahkan. Ini salah satu ya. Contohnya kita membuat rumah, oke, rupanya ada jatah preman, ya untuk uang keamanan dan lain kan pasti ada beberapa yang uang-uang yang itu ya, terus izin atau lain-lainnya itu pasti. Jadi kita harus benar-benar untuk menghitung rencana anggaran proyek itu kita harus matang, ya tidak asal, tidak pas-pasan, ya tidak sesuai gitu. Karena memang di proyek itu kan harus ada beberapa yang ya kita harus pandai-pandai untuk pengelolaan anggaran. Ada juga disebut dengan bagaimana kita untuk membuat subsidi silang ya untuk kos-kos yang lain-lainnya. Ini nanti membuatnya di sini. Oke, ini untuk rencana anggaran proyek. Oke. Selanjutnya di chapter 10. Oke, di chapter 10 ini mahasiswa menghitung durasi proyek. Oke. Durasi proyek penting ya. Tadi kan kita sudah menghitung waktunya. Oke. Setelah menghitung waktunya baru kita implementasi. Ya, durasinya. Bagaimana kita untuk target dan kemajuan proyek. Ya, kita targetnya 20 hari. Di hari kelima bagaimana kemajuan proyeknya. Sudah apa aja yang sih dikerjakan, apa kendalanya, itu nanti semuanya kita dokumentasikan. Tujuannya kenapa? Suatu waktu kalau seandainya ada audit, itu kita sudah tahu, oh ini langsung kita bisa membuktikan ya. Oke. Jadi sudah ada, kalau seandainya ada audit dari contohnya dari pusat atau dari yang punya proyek, saya mau audit, saya sudah mengeluarkan biaya 50 juta, sudah sampai apa saja sih yang dibuat, sampai mana saja sih, itu kan nanti laporannya di target dan kemajuan proyek. Oke, ini salah satu yang penting ya, karena oh rupanya targetnya tidak sesuai, rupanya
di 20 hari ini kemajuannya stuck karena ada problem. Oke, jadi ini salah satunya. Oke. Salah satunya kita untuk mencari solusi untuk memecahkan sebuah masalah di dalam proyek. Ini nanti dibahas di chapter 10. Oke. Terus di chapter 9 itu tentang kita membahas secara umum ya, bagaimana tentang leadership, terus efektif itu kan tentang kita ya, tentang kepemimpinan kita. Oke. Terus bagaimana kita untuk negosiasinya. Oke. Bagaimana sih supaya kita ajukan proposal proyek ini supaya goal. Oke. Terus tentang time schedule supaya efektif. Oke. Terus seandainya ada proyeknya problem. Oke. Bagaimana kita sebagai seorang manajer itu untuk handlingnya? Bagaimana kita untuk memberi solusi? Oke. Karena manajer itu kan memberi solusi, bukan marah-marah. Ya. Karena ini tanggung jawabnya semuanya kan di manajer. Karena beda sama kerjaan sehari-hari sama untuk kita project ataupun proyek. Oke, itu nanti di chapter 11. Terus prakteknya bagaimana sih, kan Anda sudah membuat ya target, schedule, anggaran, semua itu kita untuk cetak laporannya. Ya, untuk laporan proyek ya. Ini membuat proyek, terus kita, sorry ini kebalik, harusnya kemajuan di sini ya. Kemajuan baru laporan. Oke, laporan ya. Ini nanti diperbaiki sambil jalan. Oke. Terus di pertemuan ke-12 ini kita untuk development team. Ya. Karena sebuah proyek itu tidak bisa kita kerjakan sendiri ataupun manajer sendiri. Karena semuanya itu kan kita ada tim ya. Bagaimana kita untuk mengatur ini ya, human resource-nya ya, supaya efektif dan efisien. Kita cukup kok membuat aplikasi proyek ini 3 orang saja, nggak harus 5 orang. Bagaimana kita untuk memaintain 3 orang ini? Ya, bagaimana kita untuk supporting-nya? Oke, ini salah satunya. Oke. Terus di dalam proyek itu kan pasti ada disebut dengan outsourcing ya. Outsourcing itu bagaimana? Contohnya kita mau membuat server A. Oke. Karena di kantor itu tidak ada yang jago, contohnya CCNA atau apa gitu ya, untuk membuat fiber optik contohnya ya, kabel FO. Jadi kita outsourcing dari luar, kita ambil, kita untuk mengerjakan proyek kita. Oke. Ini salah satunya outsourcing. Atau dari perusahaan memanggil kita ya untuk mengerjakan proyek mereka. Itu artinya kita outsourcing-nya. Oke. Bagaimana sih untuk proses outsourcing-nya? Bagaimana untuk handling-nya? Oke. Bagaimana kita untuk hubungannya sama yang punya proyek ya, ataupun kita yang punya proyek kita outsourcing sama orang. Itu salah satu nanti di chapter 13. Terus di 14 istilahnya bagaimana kita untuk controlling ya prosesnya yang seperti tadi. Oke, ini yang teoritisnya. Prosesnya itu sampai mana? Terus bagaimana kita untuk cek kemajuan? Oke. Oh, proyeknya hampir selesai. Terus nanti di chapter 16 itu istilahnya bagaimana kita untuk closing sebuah proyek. Apa aja yang dibutuhkan, laporan apa saja, dokumen-dokumen apa saja, terus informasi di proyek itu apa saja. Ini salah satunya. Oke ya. Jadi ini silabus pertemuan 1 sampai 16. Karena di mata kuliah MPSI itu tidak ada ujian ya, kita berproyek. Jadi nanti Anda bentuk tim 3 orang,
Terus Anda ambil salah satu dari teman Anda yang kira-kira bagus untuk dijadikan percontohan atau untuk jadikan proyek di mata kuliah MPSI. Ya. Jadi di mata kuliah secara umum ya, mata kuliah MPSI itu istilahnya Anda belajar menjadi manajer, terus Anda handling proyek. Terus jangan sampai proyeknya nggak sukses. Jadi saya nilai dari seperti itu, terus dari tugas-tugasnya. Ya, di mata kuliah ini apa sih yang harus disiapkan itu adalah bahasa pemrograman ya. Sorry, ini Microsoft Project, terus Anda buat tim. Ini hasil akhirnya yang saya minta. Ini dari Pak Zul ya, kemarin saya belum discuss, kebetulan dikasih ini, nanti saya discuss lagi. Oke. Tugas sama kuis itu istilahnya ini ya, tugas-tugas itu 25% kita tidak ada kuis. Kuisnya itu dari tugas ya, apa sih yang dikasih tugas, terus dikerjakan enggaknya. UTS itu Anda membuat ini ya, bagan ataupun simulasi proyek, misalnya proyek setengah jadi. Di UAS-nya itu adalah proyek akhir Anda presentasikan. Kalau seandainya proyeknya gagal, bagaimana Pak? Apakah nilai saya gagal? Nggak masalah buat saya. Ya. Karena saya pengen lihat hasil akhirnya. Kalau seandainya akhirnya memang gagal, tidak sesuai apa, terus ada kendala, nggak masalah. Nilai tetap jalan ya, nggak masalah gitu. Yang penting yang saya minta itu adalah pertanggungjawaban dan reportnya. Ya, Pak, rupanya proyek saya gagal. Kendalanya ini sampai nggak selesai proyeknya, nggak masalah. Jadi kan yang penting ada laporannya. Tapi kalau seandainya tidak dikerjakan, tidak ada laporan dan lainnya, itu baru nanti bermasalah. Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk bukunya. Iya. Iya. Pak, Silakan. tadi kan Bapak bilang kita bakal ada cross teaching sama Pak Heru. Apa itu berarti kalau dalam pemilihan kelompok boleh gabung sama mahasiswanya Pak Heru juga? Boleh, nggak ada masalah. Oh boleh ya? Iya. Anaknya Pak Heru udah gabung sini belum? Gilang? Nggak tahu Pak. Kelasnya Pak Heru sebentar ya, saya cek dulu. Wait. Bentar, saya cek dulu. Kalau Pak Heru ini SIM C ya? Ini SIM apa, Gilang? SIM B? Pak. Iya, nggak masalah. Boleh ya gabung antara Boleh, SIM B sama SIM C boleh? Iya, nggak masalah. Tapi maksimal 3 orang ya. Oke Pak. Terus Pak, Ya. ini Pak. Kita ada grup lain nggak? Grup lain boleh, dibuat aja grupnya. Ya, nanti masukin ke saya ya, grup lain atau grup WA nggak masalah. Nanti masukin aja nanti istilahnya saya nanti ke dalam grup ini ya. Karena kebanyakan sudah ngambil SP. Ya, jadi harusnya kan banyak ya, bukan 12 sama 13. Adik jatuh nanti. Sorry ya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi atau ada yang mau discuss? Ini referensinya. Nanti saya sharing untuk PDF-nya ya. Ini PDF-nya. Terus untuk yang Indonesia itu punyanya Imam Herianto, Manajemen Berbasis Teknologi Informasi. Ini referensi yang kami pakai.
Untuk MPSI kan dosennya ada 3 ya, kita sharing, ada Pak Zul, ada Pak Heru, ada saya. Oke. Sedangkan Pak Zul banyak anaknya, jadi Pak Heru sedikit, ya saya sedikit, digabung. Oke, ini untuk mata kuliah MPSI, Manajemen Proyek Sistem Informasi. Silakan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharing ya. Ada sedikit materi, nanti saya jelasin ya. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk semester ini kayaknya kita masih online kuliahnya ya. Nanti menjelang sudah agak reda baru offline. Karena kemarin meeting sama pimpinan sih syaratnya bisa kuliah di UIB itu kan harus rapid test ya. 2 hari 3 hari. Ya. Kalau rapid test sudah berapa ya gitu kan. Jadi untuk sementara sih kita online aja dulu untuk kuliahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Materinya sudah saya sharing ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau discuss, boleh ya. Sebelum kita masuk ke materinya. Milen Agus, ada yang mau ditanyakan? Amir? Hadir Pak. Nggak ada Pak. Ada yang mau ditanyakan? Udah, nggak ada. Oke ya. Oke. Kalau tidak ada, ya bilang aja buat grup ya. Nanti masukkan saya ya. Nomor saya sudah ada semua kan. WA semua ini sama ya. Oke ya. Sama Jeki katanya WA saja. 081270621498. Oke, nanti masukkan saya ya. Oke, kata Jeki Milen WA saja. Oke, nanti Gilang masukkan ya untuk WA-nya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada sedikit materi ya. Materinya sudah saya sharing, itu ada 2, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia itu sebenarnya sama bahasa Inggris, tapi itu ada beberapa yang saya tambahin ya. Boleh pakai yang Indonesia ataupun boleh pakai yang bahasa Inggris. Oke. Nih, di chapter 1 ini masih membahas secara umum ya. Oke, jadi ini masih teoritis. Di chapter 1 ini kita membahas tentang proyek ya. Proyek bisa apa saja. Oke. Proyek itu apa sih? Oke. Jadi proyek itu secara umum itu bagaimana kita menghasilkan suatu produk ataupun suatu jasa. Oke. Dan di proyek itu dalam pengerjaannya itu ada limitnya, ada mulai, ada berakhir dan tidak diulang-ulang. Proyek ada beberapa ciri-cirinya. Oke. Pertama itu kenapa kok bisa disebut proyek? Ya, pertama istilahnya dia hasil akhirnya itu ada. Kalau tidak ada hasil akhirnya otomatis berarti proyeknya gagal. Ya, file ya. Itu yang jadi kambing hitam, jadi masalah adalah manajernya. Dan kalau Anda manajernya, Anda siap-siap saja. Ya, bahkan mungkin dituduh korupsi atau apa bisa-bisa jadi masuk bui. Ya, jadi seorang manajer itu kita harus pandai untuk memanajemen sebuah proyek di manajemen proyek. Kedua, dalam proyek itu kita harus tentukan contohnya biaya, jadwal, ya, kriteria, terus sumber daya atau SDM apa aja yang diperlukan. Ini yang kita kelola. Ya. Terus proyek itu ada batasannya, artinya bersifat sementara. Ada awal, ada akhir, dan di dalam pengerjaan proyek itu tidak berulang-ulang. Ya. Istilahnya tidak rutinitas atau tidak intimitas seperti pekerjaan di kantor. Oke, istilahnya
Kalau sudah selesai, nanti muncul proyek lagi. Ini secara umum apa itu proyek. Terus di proyek pengerjaannya itu ada dua, swakelola dan subkontrak. Yang swakelola itu yang bagaimana sih? Artinya proyek itu dikelola perusahaan atau organisasi sendiri. Contohnya PT ABC akan membuat proyek pendirian server jaringan untuk controlling apa gitu ya. Jadi dari karyawan itu dikumpulin ya, dari tim-timnya dikumpulin jadiin satu dan membuat sebuah proyek. Jadi tenaga ahli semuanya itu dari karyawan perusahaan itu sendiri. Itu disebut dengan swakelola. Subkontrak artinya proyek ABC ini saya ambil orang atau PT atau CV atau personal untuk menyelesaikan dan supaya proyek ini berhasil dan kita bayar ke orang itu. Atau perusahaan Z ya dilimpahkan proyek ke Z tapi atas nama perusahaan Z. Sementara yang mengelola itu perusahaan Y. Bisa juga seperti itu. Ya. Di subkontrak kan banyak modelnya dan macam-macam ya. Itu salah satunya. Jadi ada swakelola dan ada subkontrak secara umum. Itu bentuk dalam pengerjaan proyek. Oke, sebentar. Kita lanjutkan lagi ya. Sudah paham ya? Kan ini gampang sekali. Oke. Apa aja proyek sistem informasi? Contoh sederhana, bagaimana kita untuk pembuatan sistem informasi pada perusahaan ABC atau pada organisasi tertentu. Oke. Contohnya untuk pengadaan perangkat keras. Saya mau membuat server dengan skema seperti ini, bisa untuk muat berapa tera untuk penyimpanan data, terus bagaimana untuk keamanannya bisa diakses pakai VPN dan lainnya. Ini salah satu contoh sederhana untuk proyek sistem informasi. Atau juga untuk pembuatan jaringan LAN ataupun WAN pada instalasi tertentu ya, untuk instalasinya. Ini bisa juga tidak harus dalam software ataupun hardware, proyek bisa juga dalam bentuk seperti training ataupun pelatihan-pelatihan untuk karyawan perusahaan. Ini contoh proyek. Atau kita mau membuat kantor cabang baru, otomatis kan kita buat proyek ya. Apa aja kebutuhannya, sewa gedung, human resource, terus biaya, dan lain-lainnya. ATK itu bisa juga kita untuk dalam pengerjaan proyek. Oke. Terus bagaimana kita untuk mengembangkan suatu produk ataupun jasa. Oke, ini proyek juga. Terus bagaimana kita untuk merencanakan suatu sistem komunikasi yang baru dari 5G dari 4G ke 5G ataupun sebaliknya dan lainnya. Ini contoh-contoh proyek informasi. Jadi untuk tugasnya Anda bisa ambil dari KP ataupun skripsi untuk dijadikan proyek manajemen informasi. Oke. Yang saya minta itu adalah seperti time schedule, laporan, terus bagaimana Anda membuat RAB-nya ya, rancangan anggaran belanja, apa aja kebutuhannya. Terus apa aja kebutuhan seperti Anda rekrutmen karyawan, bagian programmer, bagian desain, nanti Anda aja timnya dijadiin buat nama. Ya, misalnya untuk simulasinya. Oke. Nanti di terakhir baru Anda presentasikan, Pak, ini proyeknya seperti ini, sudah selesai, ini gambaran ini, hasilnya seperti ini. Jadi ini contoh bagaimana sih untuk sebuah proyek sistem informasi. Proyek sama operasional itu beda. Ini secara umum,
Kalau proyek itu istilahnya dinamis dan rutin. Kalau operasional itu kerjaan berulang-ulang atau rutinitas. Ya, ini contohnya. Terus kegiatan proyek itu kita ada siklus proyek ya relatif pendek. Proyeknya 3 bulan, 6 bulan, paling lama biasanya 1 tahun. Itu untuk pengerjaan proyek ya. Kegiatan operasional itu seperti berulang-ulang ya. Kegiatan sehari-hari seperti jangka panjang. Oke. Kalau proyek itu istilahnya kan ada ini ya, siklusnya itu naik turun, berubah-ubah. Sedangkan untuk operasional itu relatif sama. Siklus itu yang bagaimana? Siklus dalam pengerjaan. Mungkin bulan ini target selesai segini. Bulan besok kita bisa turun, bisa naik lagi untuk dinamisnya. Istilahnya ini ya, naik turun untuk siklus proyeknya. Terus di proyek itu kan kita mengerjakan itu sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan, sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Jadi kalau operasional itu kan anggaran itu tidak setajam proyek ya. Oke, untuk istilahnya untuk hitung-hitungan itu penting yang ini. Oke. Terus di proyek itu terdiri dari macam-macam kegiatan dan memerlukan disiplin ilmu. Jadi kita banyak tim, harus sharing, harus bisa kerjasama. Karena di proyek itu istilahnya kita kan tim ya, teamwork. Oke. Satu selesai, itu selesai semua, tidak boleh ada yang terlalu wah atau menonjol ya. Jadi kita bisa untuk sharing. Kalau di operasional itu istilahnya kan kegiatannya tidak terlalu banyak ya. Kegiatan rutinitas yang hari-hari. Oke. Terus untuk SDM-nya juga sama. Di proyek itu naik turun ya. Kita bisa rekrut di tengah jalan atau kita bisa untuk ya pemutusan. Ini contohnya. Kalau kegiatan operasional itu istilahnya untuk sumber dayanya itu relatif konstan. Ini bagaimana kita untuk membedakan, oh rupanya gambaran proyek itu seperti ini. Sedangkan gambaran tentang operasional ini seperti ini, nanti materinya Anda bisa baca-baca ya, sudah saya sharing, boleh pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia itu sama saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Oke, di proyek secara umum itu kita ada beberapa fase, istilahnya siklus ini ya, siklusnya proyek. Karena biasanya kan naik turun ya. Di secara umum ada 4 tahapan. Pertama itu kita rumuskan masalah. Kita mau buat apa? Proyeknya itu tentang apa? Oke, kita rumuskan masalah dulu. Sama seperti Anda membuat KP, Anda membuat skripsi. Oke. Setelah itu kita cari solusinya, masalahnya. Setelah ketemu solusinya, kita laksanakan. Baru kita monitoring hasilnya. Oke, istilahnya untuk supaya selesai. Jadi, secara umum itu tahapannya. Untuk fase di proyek, kita rumuskan, kita cari solusi, kita laksanakan, dan kita monitoring untuk mendapatkan hasil. Oke. Di fase-fase ini seperti ini ya, 3 kan umumnya. Oke, secara perspektif yang konstruksi, itu kita membuat konsep, kita laksanakan, kita tutup. Gampang, ya. Memang sih kalau dipikir-pikir gampang, tapi untuk kenyataannya itu sangat banyak. Makanya mengapa perlu ada salah satu disiplin ilmu itu tentang MPSI, Manajemen Proyek Sistem Informasi. Ini siklus di dalam proyek seperti ini ya. Jadi di proyek itu selalu ada naik turunnya. Ada kita mulai, ada kita selesaikan. Ini time kita. Oke. Contohnya ini ada defining, plan, kita eksekusi,
kita closing. Oke. Yang untuk defining itu seperti apa? Contohnya kita untuk menentukan targetnya. Kita spesifikasi terus task-nya apa saja. Responsibility-nya. Di planning itu seperti nanti belajar juga ya tentang bagaimana kita untuk schedule, budget, resource ya, untuk risk, terus staffing, ini kita di planning. Untuk eksekusinya itu istilahnya kita membuat ya laporannya itu seperti mana, reportnya, terus kalau seandainya ada perubahan apa aja sih yang diperubahan, kualitasnya, oh kualitasnya nggak bagus, ini sangat bagus, hasilnya bagus, terus tentang forecast-nya. Oke, di terakhir itu kita ada closing ya, seperti kita untuk client customer, terus transfer dokumen, transfer knowledge, terus kita untuk rilis, kita evaluasi, dan lainnya. Ini contoh dari siklus di dalam penggunaan proyek. Jadi, mulai minggu depan ini per step by step itu nanti kita jelaskan ya. Sampai Anda terakhir itu bagaimana untuk closing sebuah proyek. Oke. Ini gampang sekali ya. Pak, ini kayaknya susah. Enggak, gampang kok gitu ya. Karena kalau kita ikutin, apalagi yang sudah pengalaman ya, ada kerja, terus ya ikut manajer itu gampang. Oh, rupanya seperti ini manajer kerjanya gitu. Oh, rupanya manajer itu tuntutannya kerjanya seperti ini. Oke. Tujuannya kenapa? Supaya Anda paham. Ini bagaimana sih kita untuk siklus proyeknya. Oke. Manajer proyek beda dengan manajer pada umumnya. Ya. Karena manajer proyek itu dituntut untuk ekstra dibanding manajer di perusahaan, di kantor, ataupun di lainnya. Karena dia ada istilahnya batas-batasnya, ya. Ada hitung anggarannya, yang tadi yang sudah kita jelaskan di RPS. Oke. Tanggung jawabnya apa? Dia per day to day itu istilahnya dia harus controlling semua, harus kelola. Oke. Karena itu berhasil, otomatis organisasi pun akan berhasil. Manajer gagal yang punya nama organisasi, apalagi outsourcing-nya. Oh gagal, ini nggak bisa ini. Manajer ini ganti tolong ini. Oke. Otomatis kan nama Anda ya ini ya rusak jadinya. Oh rupanya dia nggak bisa. Nih. Jadi bagaimana sih secara umum manajer proyek ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Oke. Manajer proyek itu menurut Project Management Institute ataupun PMI itu hanya 4 saja. Ya. Plan, execution, monitoring, sama close. Gampang ya, tapi kenyataannya itu ribet, apalagi urusan dalam dokumen. Kadang manajer itu harus tahu dokumennya. Tujuannya kenapa? Supaya karyawannya atau apanya itu tidak bisa markup ya, ini contohnya. Jadi di manajer utama itu adalah ini ya, bagaimana kita untuk planningnya, kita untuk eksekusi, kita monitoring, controlling, sama close. Ini gambaran hanya secara umum. Secara khusus nanti ini jelasin planning itu yang harus bagaimana. Terus bagaimana kita untuk mengeksekusinya. Ya, contohnya salah satunya itu kita untuk time schedule. Hasil pengerjaannya bagaimana. Monitoring, controlling itu kita lihat. Ya, oh rupanya ada problemnya di sini. Jadi di tim A ini harus di-support, harus banyak dibantu. Setelah selesai semua baru kita closing. Oke, ini
secara umum gambaran manajer proyek menurut Project Management Institute ataupun PMI. Oke. Terus kita lanjut lagi ya. Jadi ini kita per detail ya untuk manajernya. Manajer proyek sama manajer pada umumnya itu fungsinya sama ya. Salah satunya kan controlling untuk rencana, tapi di manajer proyek itu kan ada batas awal, ada batas akhir untuk proyeknya. Kadang manajer proyek A udah selesai, manajernya dipindahin, ngerjain ke proyek B atau proyek C, D dan seterusnya. Ini salah satu tugas dan tanggung jawab manajer ya, itu contohnya. Ini keterangannya nanti bisa Anda baca. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut lagi. Seorang manajer proyek itu harus mempunyai skill ya. Kalau kita nggak mempunyai skill ataupun minimal ya wawasan, ide itu kita bisa terjebak. Dan bahkan proyek yang kita handle itu tidak sukses. Oke, jadi bagaimana sih kita untuk handling sebuah proyek? Pertama, manajer itu harus mempunyai jiwa leadership ataupun kepemimpinan. Ya, jadi harus tegas dan bawahan itu harus tahu arah tujuan apa sih yang manajer yang akan diinginkan. Leadership, kepemimpinan itu kita harus punya. Terus di skill manager salah satunya itu yang utama adalah problem solving, memecahkan masalah ya. Karena kalau seandainya proyeknya stuck, problem yang anak buah atau bawahannya itu pasti nanyanya ke manajer. Bagaimana Pak kita untuk memecahkan sebuah masalah jika ada stuck seperti ini? Jadi Anda harus mempunyai keahlian di bidang problem solving. Oke. Kalian menulis pasti ya. Menulis itu bagaimana Anda untuk dokumentasi. Menulis itu bukan ditulis tangan ya, bukan untuk menulis. Salah satunya itu istilahnya Anda untuk membuat laporan, untuk isi datanya dan lainnya itu. Manajer juga harus mempunyai kemampuan untuk presentasi. Tujuannya kenapa? Nanti kalau proyeknya selesai atau pertengahan jalan, Anda diminta pertanggungjawabnya, Anda bisa mempresentasikan proyeknya. Pak, proyek saya sampai sekian, problemnya sekian, sampai di sini, target batunya sekian, tanggal 30 sekian selesai Pak. Nanti terus Anda untuk discuss ya. Istilahnya kenapa tujuannya? Supaya bahwa Anda bisa membilang atau menginformasikan ya, bahwa oh Pak, proyek saya ini sesuai dengan planning, sesuai dengan schedule, dan jalannya benar. Tidak ada problem atau lainnya. Mungkin ada problem, tapi ya kita bisa handling. Ini salah satunya. Terus komunikasi ya, karena manajer itu istilahnya komunikasi. Sama vendor, sama customer, sama supplier, sama tim dan lainnya itu Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik. Itu salah satunya untuk discuss ya. Terus Anda mempunyai keahlian dalam ini ya, team player skill ya, istilahnya dalam bekerja sama dalam tim. Karena proyek tidak akan berhasil tanpa kerjasama tim. Cuma Anda sendiri yang pintar itu nggak akan selesai. Ya, karena sebuah proyek itu kan butuh tim untuk menyelesaikan, untuk saling ini ya, saling bahu membahu, saling bekerja sama. Terus profesional itu Anda sudah tahu sendiri. Terus strong admin skill. Contohnya apa? Anda bisa mengoperasikan Microsoft Project, Anda bisa mengatur, bisa schedule. Di Microsoft Project nanti Anda akan ketahuan, oh sampai segini projectnya stuck. Ya. Oke. Tapi kalau Anda pakai Excel itu agak kurang sesuai ya untuk time schedule-nya. Jadi kalau saya sarankan ya dari pengalaman ya, itu lebih bagus kita pakai Microsoft Project untuk schedule-nya. Kita sudah tahu
untuk reportnya seandainya bos kita mintakan lebih bagus lagi ya. Terus Anda juga harus tahu tentang bagaimana sih untuk manajemen proyek. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau discuss? Ya, silakan dengan saya ya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Oke. Seorang manajer itu ada tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Ini salah satunya. Pertama itu Anda harus bisa mendefinisikan dan membatasi proyek dengan benar. Proyeknya ya. Karena keberlangsungan proyek itu di tangan Anda. Ya, proyek ini mau selesai ataupun nggak selesai. Di dalam tanggung jawab manajer itu kan nanti Anda mencari atau menginterview sumber daya atau SDM, resource-nya. Oke, jadi Anda harus pandai-pandai. Jangan sampai Anda salah pilih resource. Itu nanti problem. Terus Anda harus bisa memimpin tim proyek ya. Per fase ya, contohnya fase 1, 2, 3 sampai 5 itu Anda harus bisa monitoring. Harus bisa untuk maintain. Terus Anda harus bisa anggaran proyek membuat. Ini wajib. Anda salah anggaran itu bisa berbahaya untuk Anda dan karir Anda di perusahaan. Oke, jadi ini harus benar-benar ya. Mengestimasi dan membuat anggaran proyek. Terus Anda harus bisa seandainya ada isu, ada risiko. Karena proyek sama pekerjaan sehari-hari itu risikonya lebih banyak itu di proyek. Ya. Jadi kita harus bisa memaintain risiko ya. Seandainya nanti plan A, plan B, plan C itu Anda harus punya di dalam proyeknya. Terus Anda harus bisa memaintain perencanaan proyek. Ini harus kita maintain ya, seandainya ada problem, ada isu ataupun lainnya. Terus Anda bisa menghadapi ya jika ada yang terjadi perubahan di dalam sebuah proyek Anda. Ini secara umum ya gambaran dan tanggung jawab proyek. Untuk selanjutnya nanti pas Anda praktek ya, sambil berjalan nanti pasti tahu, oh rupanya harus seperti ini. Jadi Anda belajar simulasi proyeknya dari KP ataupun skripsi Anda yang dijadikan bahan percontohan ya. Oke. Ini salah satunya juga untuk meyakinkan ya, terus kita untuk tidak boleh lebih dari biaya yang sudah kita anggarkan. Itu penting sekali. Pasti di dalam organisasi ya ada politik ya, bagaimana kita untuk memerankan dengan baik. Terus bagaimana sih kita untuk mengelola berkas proyek dan dokumentasi yang dipakai atau yang terpakai ini contohnya. Jadi seorang manajer itu harus bisa mengelola untuk dokumentasi di dalam proyeknya. Oke. Beberapa metode di proyek yang bisa dipakai banyak sekali. Ini saya jelasin ya. Ini mungkin Anda sudah belajar ya di metode-metode manajemen di semester yang lalu ada agile ya. Ini bagaimana kita yang sering dipakai untuk sebuah proyek. Ini biasanya untuk proyek besar. Ya, ini beberapa yang dipakai. Terus ada Kanban. Jadi kalau di model Kanban ini contohnya seperti ini ya. Penugasan. Contohnya ada stories, to do, in progress, testing ataupun selesai dan untuk proyeknya. Ini
Di model Kanban ini, jadi istilahnya bagaimana sih kita lebih untuk mudah, ya, untuk step by step-nya. Ada juga untuk Scrum ya, ini bagaimana kita, ini adalah untuk pengembangan dari untuk agile-nya ya. Jadi ini untuk step by step. Ini untuk metode ini. Untuk Scrum-nya kan kita sudah ada pelatihan juga di UIB. Ya. Terus ada untuk Lean, ini ada juga nanti ada Lean, ada Six Sigma. Biasanya di perusahaan itu pasti ada trainingnya seperti ini, ya, untuk manajemen proyek. Ini yang model dulu, zaman lama sekali ya, waterfall. Ini istilahnya model air terjun. Oke, ini Anda dulu sudah belajar ya, contohnya seperti desain, implementasi, verifikasi, maintenance, dan lain-lainnya. Ini contohnya. Terus ada CPM di metode project management, itu juga ada disebut dengan CPM. CPM itu apa? Critical Path Method. Oke, ini secara umum. Terus kita ada yang sering dipakai di dalam perusahaan itu Six Sigma. Six Sigma salah satunya ini kita untuk bagaimana kita untuk mengoptimasi pengerjaan. Bagaimana kita untuk menyelesaikan sebuah project ataupun proyek. Oke. Terus bagaimana kita untuk meminimalisir kesalahan untuk penggunaan Six Sigma ya. Secara umum Six Sigma ada 5, ada kontrol, ada untuk define, measure, analis, ataupun untuk improve. Oke, ini Six Sigma secara umum. Six Sigma banyak sekali cabangnya, ada Six Sigma Green Belt, Six Sigma Black Belt, dan lainnya. Ini secara umum tentang metode project management. Ada juga Rapid Application Development, ini ya, atau biasa disebut dengan RID. Ini sama untuk Spectrum, sama untuk Agile ya, untuk projectnya. Itu terdiri dari 4 tahapan, seperti mengumpulkan, terus kita untuk feedback, terus kita untuk feedback pengguna, ataupun kita untuk live ya, atau kita untuk meluncurkan proyeknya, testingnya. Ini untuk RID. Terus ini ada PMI ya. PMI itu merupakan istilahnya Project Management System. Ini secara umum. Ya, ini ada sertifikasi ya untuk aturan modelnya sebagai manajer proyek. Ini secara umum. Oke. Terus di project itu kita ada juga disebut dengan portofolio. Oke. Portofolio itu yang bagaimana sih? Bagaimana kita untuk tingkatan dalam proyeknya. Di portofolio itu kan nanti ada perusahaan, ada divisi ataupun departemen. Minggu depan atau depannya lagi ya, itu nanti sama Pak Heru dijelasin. Itu sesuai nanti schedule ya, ini untuk portofolionya. Terus di proyek ini kan pekerjaan ya, jadi istilahnya kita untuk seperti tadi itu menghasilkan produk ataupun dalam bentuk layanan. Sorry ya, tadi pakai masker di hidung itu agak 8 jam ya, agak menguap, jadi saya agak kalau habis itu ini ya agak geli hidung. Oke, ini kita ada tim bagaimana kita untuk menyelesaikannya. Ada yang mau ditanyakan chapter 1? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya absen dulu ya. Absen dulu. Felix Leonardo hadir? Felix? Felix hadir? Alexandro? Alex? Hadir, Pak. Hadir ya. Jeremy? Hadir, Pak.
Sugianto, Hadir, Pak. Gilang, Hadir, Pak. Denisa, Hadir, Pak. Yesi, Hadir, Pak. Andianto, Hadir, Adi? Pak. Hadir, Pak. Frank, Hadir. ya, Frankie, Hadir, Pak. Jimmy, hadir, Jim, Hadir, Pak. Milen, Hadir, Pak. Amir, Hadir, Pak. Jackie. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum saya panggil namanya. Felix Leonardo. Hadir, Felix? Hadir, Pak. Hadir, Hadir. ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau topik semester lalu, oke. Kalau bisa yang sekarang, ya, Denis, yang sedang berjalan. Kalau topik yang berlalu kan sudah done, bener kan? Sudah selesai proyeknya. Tapi kalau sekarang boleh pakai topik skripsi KP, boleh. Tapi yang sedang berjalan. Tujuannya kenapa? Supaya selesai. Skripsi Anda selesai, KP Anda selesai, materi project MPSI juga selesai. Skripsi Anda tidak selesai, Anda pakai topik MPSI, otomatis di MPSI juga tidak selesai. Ya, tidak selesainya kenapa? Itu nanti ada pertimbangan untuk nilai juga. Ya, Pak, tidak selesai kok dapat nilai A, bisa karena kan nanti reportnya. Yang penting saya pengen lihat problem solvingnya dalam Anda mengerjakan. Oke, paham ya, Denis? Jadi kalau sudah selesai kan sudah done. Ngapain kita untuk maintenance, ngapain kita buat untuk hitung-hitung anggarannya, kan sudah selesai, sudah final project. Oke, jadi yang saya minta itu yang belum selesai. Ya, kalau belum selesai kan biar ketahuan, rupanya punya Dennis ada problemnya di sini, nggak selesai. Oke, topiknya Anda boleh pakai skripsi, ya. Kalau Pak, kemarin KP saya nggak selesai, saya mau lanjut untuk topik mata kuliah MPSI juga boleh. Dan rata-rata sekarang kan Anda punya skripsi ya. Kan nanti buat aja 3 tim, 3 orang, cari yang mana kira-kira bagus, discuss, dipakai untuk topik. Ya, nanti per tim Anda kerjasama ya untuk menyelesaikan atau bagaimana sih kita untuk menyukseskan supaya selesai. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau discuss juga boleh. Karena chapter 1 ini kita lebih banyak sharing, lebih banyak untuk discuss-nya. Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau discuss? Oke, biar enak ya. Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah paham ya? Jadi kalau seandainya minggu depan yang ngajar Pak Heru jangan kaget karena ini kita mata kuliah tim ya. Jadi dosennya 2. Oke. Karena jumlah anaknya di SIM B, SIM C sama-sama sedikit. Oke, karena di UIB kan untuk menghemat kos itu digabung. Ya, jadi nanti dosennya pun dijatah. Hari ini saya ngajar, besok Pak Heru yang ngajar. Jelas ya? Oke, silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, terus ada yang mau discuss, boleh ya. Karena ini baru chapter pertama. Kita santai saja. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Silakan. Amir, ada yang mau ditanyakan, Amir? Atau Gilang, ada yang mau ditanyakan? Silakan ya.
Kalau seandainya ada yang mau didiskusikan biar kita sama-sama enak. Kalau Anda sudah jelas, sudah paham, enak. Terus materinya sudah saya sharing ya. Anda cek di e-learning. Itu sudah saya share. Nanti kalau ada waktu saya buatin videonya ya. Untuk video pembahasan bagaimana penggunaan Microsoft Project. Karena kita tidak di kelas ya. Jadi supaya Anda lebih paham, lebih familiar untuk penggunaannya. Oke? Jelas? Oke? Silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kelasnya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depannya lagi ya. Besok itu kalau nggak salah jatahnya Pak Heru untuk ngajar MPSI ya. Sampai ketemu minggu depan dan Anda selesaikan KP-nya, skripsinya ya. Yang bimbingan dengan saya, Anda boleh WA atau tanya ke saya ya. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Terima kasih, Pak.